Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332 per kilometer, Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km persegi, yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa di tahun 2020. Kota ini merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Secara geografis Bandar Lampung merupakan gerbang utama Pulau Sumatera dan memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km, sebelah barat Laut Jakarta. Etnis yang cukup mudah ditemui di kota Bandar Lampung yaitu etnis Jawa, Lampung, Sunda dan Bali. Selain itu terdapat pula etnis Melayu, Minangkabau, Tionghoa, Batak dan lain-lain. Adapun suku asli dari Bandar Lampung dan Provinsi Lampung ialah suku Lampung dan suku Melayu. Suku Lampung sendiri dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Lampung sedangkan suku Melayu lebih sering mendiami wilayah perbatasan dengan Sumatera Selatan, serta daerah-daerah pesisir. Mereka khususnya dapat kita jumpai pada Lampung Barat, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, wilayah Mesuji, Tanggamus, pesisir Barat Krui, Bandar Lampung dan lain-lain. Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, di antaranya yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, bahasa Batak dan bahasa setempat yang disebut dengan bahasa Lampung. Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat kota ini yaitu sekitar 92,63%. Selain itu ada juga yang beragama Kristen 3,55%, Katolik 1,59%, Hindu 0,35%, Buddha 1,48%, dan Konghucu 0,04% yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa. Di bidang perhubungan kota ini terdapat Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung dan juga Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Sekitar 92 km dari selatan Bandar Lampung, juga ada Bakauheni yang merupakan sebuah kota pelabuhan di Lampung Selatan tepatnya di ujung selatan Pulau Sumatera. Pelabuhan Bakauheni yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa via Selat Sunda. Bandar Lampung merupakan kota besar yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera yang otomatis merupakan gerbang masuk Sumatera dari Jawa melalui jalur darat. Ruas lintas Sumatera yang melewati kota ini dinamakan Jalan Soekarno-Hatta. Sejak tahun 2013, pemerintah kota resmi memiliki jembatan layang flyover atau jalan layang non-tol untuk mengurai kemacetan lalu lintas kota, dan sampai sekarang di kota ini terdapat 11 flyover. Bandar Lampung memiliki satu terminal bus besar yaitu Terminal Raja Basa yang merupakan terminal terbesar dan salah satu tersibuk di Pulau Sumatera dan Lampung. Selain itu terdapat juga Terminal Sukaraja yang berada di Teluk Betung dan Pasar Tengah. Bandar Lampung dapat ditempuh melalui udara sekitar 30 menit dari Jakarta. Bandara Internasional Raden Intan II terletak sekitar 14 km dari utara kota. Bandar Udara Internasional Raden Intan II adalah bandara yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi bertaraf internasional yang melayani untuk kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, yang namanya diambil dari seorang tokoh pahlawan nasional RI. Bandara Internasional Raden Intan II terletak di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar. Di kota ini terdapat 4 stasiun kereta api aktif yaitu Stasiun Tanjung Karang, Stasiun Labuhan Ratu, Stasiun Sukamenanti yang melayani penumpang, dan Stasiun Tarahan yang khusus bongkar muatan kereta bermuatan batu bara dan pal. Stasiun Tanjung Karang ini melayani kereta api penumpang dengan tujuan kota terbesar di bagian utara Lampung, yakni Kota Bumi, dan luar provinsi yaitu sampai ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejak 9 Maret 2019, Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar telah beroperasi penuh, dari Bakauheni Lampung Selatan, Bandar Lampung hingga Terbanggi Besar Lampung Tengah sepanjang 140 km, dan sampai sekarang telah mencapai hingga sampai Palembang. Batas-batas wilayah kota Bandar Lampung adalah, di sebelah utara dan timur berbatasan Langung dengan Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran.
Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 meter. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah barat ke timur, dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang. Wilayah landai atau datar terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarami di bagian utara, wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian utara, dan wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat, yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi, yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl, atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Sebelumnya Kota Bandar Lampung secara historis bernama Tanjung Karang Teluk Betung. Kota ini bagian dari wilayah Handak Kabupaten Lampung Selatan. Pada sekitar tahun 1982 terjadi peluasan, sehingga Kota Tanjung Karang Teluk Betung dijadikan satu yaitu Kota Bandar Lampung, yakni ibu kota daripada Provinsi Lampung. Disebut Lampung yang berarti Sang Bumi Lampung. Sistem nilai dan kultur Lampung menjadi satu yaitu pepadun masyarakat Lampung, yang hanya memiliki satu budaya yaitu penyimbang, namun ada dua tradisi yang mengkristal dan hidup dengan nilai yang kental demokratis batin yang cenderung aristokratis, suku Lampung yang diyakini sebagai penyebab penggunaan bahasa Lampung. Terutama di daerah perkotaan Kota Bandar Lampung, suku-suku Lampung ini secara geografis menempati wilayah mulai dari Kepaksian Paksi Paksakala Berat di Kabupaten Lampung Barat, Liwa, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur hingga ke bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, bahkan terdapat juga di pantai barat Provinsi Banten. Wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Teluk Betung, yang dibentuk berdasarkan Staatsbalat 1912 nomor 462, yang terdiri dari ibu kota Teluk Betung sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1912, ibu kota Teluk Betung ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota Teluk Betung. Ibu kota Onder Afdeling Teluk Betong adalah Tanjung Karang. Sementara kota Teluk Betung sendiri berkedudukan sebagai ibu kota Keresidenan Lampung. Kedua kota ini tidak termasuk ke dalam marga Verban, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang asisten Demang yang tunduk kepala Onder Afdeling Teluk Betung. Sejak zaman kemerdekaan Indonesia, Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan, dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang Teluk Betung. Secara geografis, Teluk Betung berada di selatan Tanjung Karang, karena itu di markah jalan, Teluk Betung yang dijadikan patokan batas jarak ibu kota provinsi. Teluk Betung, Tanjung Karang dan Panjang serta Kedaton merupakan wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan Bandar Lampung, mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas. Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Kota Tanjung Karang Teluk Betung dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari pemerintah kota madya daerah tingkat 2 Bandar Lampung
menjadi pemerintah Kota Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Arya Dipati Ningrat atau Duta Kesultanan yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni tahun 1682 antara lain berisikan Lampung Teluk Betung di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Natanegara yang membawahi 3.000 orang. Seiring perkembangan, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak cukup tinggi sejak 5 tahun terakhir 2010 hingga 2015, pertumbuhan bahkan mencapai 1,1% per tahun, dengan penduduk Bandar Lampung yang membengkak dari 800.000 jiwa menjadi 1,2 juta jiwa. Pada tahun 1986 hingga 1989, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah merancang konsep pengembangan kota ini yang disebut Bandar Lampung and Suro Unding Area. Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Natar, Tanjung Bintang dan Katibung. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui studi penyusunan Master Plan Transportasi Aglomerasi kota ini pada tahun 2009 menyebutkan bahwa ketergantungan antar daerah telah menyatukan interaksi masyarakat dan kegiatan ekonomi antar daerah seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. Aglomerasi ini diberi nama Balameka Pringtata, yang berarti Bandar Lampung, Metro, Kalianda Lampung Selatan, Pringsewu, dan Gedong Tataan Pesawaran. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki sarana pelayanan kesehatan yang paling lengkap di provinsi ini. Di kota ini juga terdapat berbagai hotel, mulai dari yang berbintang hingga kelas melati. Di kota ini juga terdapat 46 perguruan tinggi dengan 6 perguruan tinggi negeri dan 40 perguruan tinggi swasta, di antaranya 19 akademi, 16 sekolah tinggi, 1 institut, dan 5 universitas. Perguruan tinggi negeri yang terdapat di Bandar Lampung yaitu Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Terbuka Bandar Lampung dan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang terdapat di kota ini adalah Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Institut Bisnis dan Informatika Dharma Jaya, Indosat University of Indonesia, Universitas Sumatera, Universitas Teknokrat Indonesia, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Unisla Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Surya Dharma, Sekolah Tinggi Perkebunan Lampung, Sekolah Tinggi Teknik Nusantara, Akademi Pariwisata Satu Nusa dan lain-lain. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, kota ini memiliki beberapa makanan khas seperti seruit yaitu sebuah masakan khas Lampung. Makanan ini merupakan sebuah masakan dari ikan yang digoreng atau bakar yang dicampur dengan tempoyak dan sambal terasi. Ada juga gulai taboh merupakan santan yang dimasak dengan aneka isian yang beragam mulai dari udang, ikan, kacang-kacangan hingga tangkil, serta dapat ditambahkan sayuran lainnya seperti labu kuning ataupun aneka sayuran yang cocok dengan santan. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini, dihuni oleh lebih dari 1,7 juta jiwa pada bulan Juni 2022. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota terpadat ke-6 di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan serta Semarang, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Masyarakat Palembang adalah masyarakat heterogen. Sejak zaman Sriwijaya menempatkan kota ini sebagai pusatnya, banyak suku asli Nusantara yang menetap di kota ini. Selain itu juga adanya bangsa asing yang menetap. Masyarakat Palembang merupakan orang Melayu yang berasimilasi dengan suku bangsa lainnya, baik suku bangsa Nusantara maupun suku bangsa asing.
Selain penduduk asli, Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari etnis Jawa, Minangkabau, Melayu di luar Melayu Palembang, Madura, Bugis, Sunda, Batak dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tionghoa, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah komunitas Tionghoa, serta Kampung Al-Munawar, Kampung Asegaf, Kampung Al-Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir Kampung Jamalulail dan Kampung Alawin Sungai Baya 10 Ilir yang merupakan wilayah komunitas Arab. Masyarakat Kota Palembang mayoritas menganut agama Islam. Adapun besaran penduduk Kota Palembang menurut agama yang dianut yakni agama Islam sebanyak 93,21%. Kemudian agama Buddha yang umumnya dianut warga Tionghoa adalah sebanyak 3,50%. Warga Palembang yang menganut agama kekristenan sebanyak 3,29%, dengan rincian Kristen Protestan sebanyak 2,02% dan Katolik 1,27%, yang umumnya dianut dari suku Batak, Tionghoa, Nias dan dari Indonesia Timur. Penduduk yang beragama Hindu 0,04%, sedangkan Konghucu dan kepercayaan kurang dari 0,01%. Agama Islam umumnya dianut warga dari suku Melayu Palembang, Komering, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, Batak Angkola, Batak Mandailing, Bugis, sebagian orang suku Batak Simalungun dan lain-lain. Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari Kota Palembang adalah bahasa Melayu Palembang yang diucapkan hampir keseluruhan masyarakatnya. Selain itu, masyarakat pendatang juga sering menggunakan bahasa daerah masing-masing dengan sesama komunitas. Bahasa Melayu Palembang adalah bahasa yang sekaligus juga merupakan Basantara atau bahasa pengantara Provinsi Sumatera Selatan. Penutur bahasa Melayu Palembang diperkirakan 3,1 juta jiwa populasi yang tersebar di Kota Palembang dan provinsi terdekat. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia, serta dari luar negeri, yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta jeda di musim haji. Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah. Warga Palembang banyak menggunakan bus dan angkutan kota sebagai sarana transportasi. Selain menggunakan bus dan angkot, moda transportasi taksi juga banyak digunakan masyarakat, dan terdapat beberapa perusahaan taksi yang beroperasi di penjuru kota. Sebagai sebuah kota yang dilalui oleh beberapa sungai besar, masyarakat Palembang juga mengenal angkutan air, yang disebut ketek. Ketek ini melayani penyeberangan sungai melalui berbagai dermaga di sepanjang Sungai Musi, Ogan dan Komering. Di kota ini juga telah dibuka jalur kereta komuter yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya yang melayani jalur Kertapati Indralaya. Palembang juga memiliki bandara internasional yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Sejak Desember 2015, Palembang sedang membangun kereta api ringan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ke Jakabaring sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018. Palembang juga memiliki 3 pelabuhan utama yaitu Bumbaru, 36 Ilir dan Tanjung Api-Api. Ketiga pelabuhan ini melayani pengangkutan penumpang menggunakan feri ke Muntok atau Pulau Bangka dan Batam. Saat ini sedang dibangun pelabuhan Tanjung Api-Api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang masuk serta keluar Sumatera Selatan. Selain itu Palembang juga memiliki stasiun Kertapati yang terletak di tepi Sungai Ogan Kertapati. Stasiun ini menghubungkan wilayah Palembang dengan Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, dan dalam Provinsi Sumatera Selatan, sampai ke Lubuk Linggau. Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi. Kecepatan angin berkisar 2,3 km per jam hingga 4,5 km per jam. Suhu kota berkisar antara 23,4 hingga 31,7 derajat Celcius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm hingga 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa, sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang, ketinggian rata-rata antara 0 hingga 20 mdpl. Jenis tanah kota Palembang berlapis aluvial,
liat dan berpasir terletak pada lapisan yang paling muda. Kota Palembang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, di sebelah utara, barat dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, dan di sebelah selatan kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota ini sebagai kota tertua di Indonesia. Asal-usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanua atau kota yang sekarang dikenal dengan kota Palembang, kemungkinan karena kondisi topografi inilah nenek moyang orang Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang yang bermakna pak atau p sebagai suatu tempat atau keadaan dan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Di salah satu versi yang lain juga mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Sedangkan pak adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjuk suatu tempat berlangsungnya usaha atau keadaan. Versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Pada awal abad ke-15, kota Palembang diduduki perompak Chen Zui yang berasal dari Tiongkok. Armada bajak laut Chen Zui kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407, kemudian sekitar tahun 1513. Tome Pires seorang apoteker Portugis menyebutkan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa yang kemudian dirujuk kepada Kesultanan Demak serta turut serta menyerang Malaka yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis. Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai raja pertamanya, namun pada tahun 1823 Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu Palembang dibagi menjadi dua keresidenan besar, dan permukiman di Palembang dibagi menjadi daerah Ilir dan Ulu. Pada tanggal 27 September 2005, kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kota wisata air seperti Bangkok di Thailand dan Phnom Penh di Kamboja. Sungai Musi, sungai sepanjang sekitar 750 km yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir ini merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Sejak dahulu Sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di kota Palembang. Di sepanjang tepian sungai ini juga banyak terdapat objek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, Rumah Rakit, Kilang Minyak Pertamina dan lain-lain. Di kota ini terdapat Jembatan Ampera, sebuah jembatan megah sepanjang 1177 meter yang melintas di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir ini merupakan ikon kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962. Palembang juga memiliki makanan khas yaitu pempek, makanan khas Melayu Palembang yang telah terkenal di seluruh Indonesia, dengan menggunakan bahan dasar utama daging ikan dan sagu, yang berhasil dikembangkan menjadi bermacam-macam jenis pempek, dengan memvariasikan isian maupun bahan tambahan lain seperti telur ayam, kulit ikan, maupun tahu pada bahan dasar tersebut. Ragam jenis pempek yang terdapat di Palembang antara lain pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting dan lain-lain. Tekwan juga merupakan makanan khas Palembang dengan tampilan mirip sup ikan berbahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk kecil-kecil mirip bakso ikan yang kemudian ditambahkan kaldu udang sebagai kuah, serta soun dan jamur kuping sebagai pelengkap. Terpilihnya Palembang sebagai tuan rumah pendamping SEA Games karena pengalaman Palembang dalam menyelenggarakan pesta olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, dan juga adanya fasilitas kompleks olahraga Jakabaring Sport City. Sebagai kota metropolitan di Indonesia, pemerintah kota Palembang juga bekerja sama dengan kota-kota lainnya di dunia, seperti Belgorod Rusia, Oblast Moskow Rusia, Den Haag Belanda, Budapest Hungaria, Neiva Kolombia, Sendai Jepang dan Venesia Italia.